Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Bina Keluarga Jemaat GP Monreli. Di saat ini kita bersyukur bahwa perjumpaan ini adalah arti bahwa kita harus kembali ke keluarga, menyiapkan hati dengan keluarga, dan juga menantikan kehidupan di dalam Kristus bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-38 sampai 42 menceritakan dua tokoh yang berperan penting di dalam penguburan Tuhan Yesus, yakni Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Yusuf dari Arimatea adalah seorang yang kaya dan telah menjadi murid Tuhan Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Matius 27. Di saat Tuhan Yesus mati, ia yang berinisiatif meminta kepada Pilatus agar bisa menurunkan mayat Tuhan dan menguburkannya. Sebagai murid, ia menyatakan kasih kepada Tuhan walaupun ia tidak mengerti, bahkan mungkin tidak merasa hancur karena kematian sang guru. Tetapi ia tetap memberanikan diri meminta mayat Tuhan. Ini tindakan berani, sebab ia akan berhadapan dengan pemuka Yahudi. Kasihnya mendorong memakamkan Tuhan Yesus di kuburan miliknya yang baru. Nikodemus yang pernah bercakap dengan Tuhan Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Yohanes 3 juga menyatakan kasih kepada Tuhan dengan cara bersama Yusuf memakamkan tubuh Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu sekitar 30 kilogram. Baik Yusuf maupun Nikodemus, kasih mereka kepada Tuhan tidak hanya menyatakan ketika Tuhan masih hidup. Mereka tetap menyatakan kasihnya itu kepada Tuhan, dan pelayanan itu mereka wujudkan dengan cara memakamkan Tuhan Yesus sendiri. Pelayanan sosial yang mereka lakukan pun juga perlu menjadi semangat di dalam kehidupan bersama, sebab itu juga teladan bagi gereja di sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, Yusuf dan Nikodemus mengajarkan kita bahwa kasih yang sejati tidak berhenti ketika situasi menjadi sulit dan menyakitkan. Dalam keluarga, seringkali kita mengalami kekecewaan, salah faham, atau luka akibat sikap anggota keluarga lain. Namun seperti Yusuf yang tetap meminta mayat Tuhan meski ia merasa hancur, keluarga sejati tetap memberanikan diri mendekat, merawat, dan menghormati satu sama yang lain, bahkan di tengah penderitaan. Kasih Yusuf yang mendorongnya memakamkan Tuhan di kuburannya yang baru mengingatkan kita bahwa rumah tangga keluarga seharusnya menjadi tempat suci, di mana setiap anggota keluarga merasa diterima, dihormati, dirawat dalam kasih. Rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi tempat di mana kasih Kristus menjadi nyata dalam setiap interaksi. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, Nikodemus menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan tercermin dalam tindakan nyata. Ia membawa campuran minyak yang mahal untuk menghormati jenazah Tuhan.
Dalam keluarga, pelayanan yang praktis bisa berarti mendengar dengan sabar, mengasihi tanpa menuntut, dan membantu tanpa menghakimi. Kasih keluarga yang sejati bukan hanya terlihat dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan sehari-hari yang menghormati nilai-nilai Kristus. Kita semua diajak untuk menghargai diri sendiri, diri orang lain di dalam keluarga, seperti Yusuf yang menghormati Tuhan dengan menguburkan Yesus secara layak. Demikian pula keluarga sejati menghormati setiap anggotanya, mengakui kelebihan dan kekurangan, serta saling menguatkan dalam iman Kristen selalu. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yusuf dan Nikodemus tidak hanya menyatakan kasih kepada Tuhan ketika Yesus masih hidup, tetapi juga tetap setia ketika Tuhan Yesus telah mati juga. Hal ini mengajarkan bahwa kasih di dalam hidup keluarga yang sejati harus tetap berlanjut, tidak berhenti ketika dalam keadaan yang sekalipun itu menjadi sulit. Dalam keluarga, kita sering menghadapi tantangan seperti konflik, perbedaan pendapat, atau perubahan. Namun, seperti Yusuf dan Nikodemus, kita dipanggil untuk tetap berani, tetap setia, dan harus membaharui komitmen kita dalam keluarga. Pelayanan sosial yang mereka lakukan menginspirasi kita bahwa keluarga juga dapat menjadi saluran kasih Tuhan bagi dunia. Dan di dalam keluarga pun kita belajar tentang mengasihi, mengampuni, melayani, sehingga di dalam keluarga kita semua menjadi berkat, termasuk bagi gereja dan juga masyarakat yang menjadi bagian kita hidup bersama. Kasih Yusuf dan Nikodemus, Bapak Ibu, anak-anak semua, mengajarkan bahwa kasih yang sejati dalam keluarga adalah kasih yang berani, kasih yang nyata, kasih yang berkelanjutan. Keluarga sejati adalah tempat di mana kasih Kristus menjadi nyata dalam setiap tindakan, di mana setiap anggota keluarga merasa diterima, dihormati, dan dirawat dengan kasih. Karena itu, marilah kita membangun keluarga yang menjadi cerminan kasih Tuhan melalui tindakan nyata dan pelayanan yang berkelanjutan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam Bina Keluarga Kristen Jemaat GPM Monreali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab perjumpaan di dalam keluarga pun mengartikan setiap kami yang ada. Kehidupan kami sebagai orang tua dan anak-anak pun terasa berarti ketika kami semua bersekutu di dalam Tuhan pada ibadah bina keluarga di rumah masing-masing setiap kami. Kami percaya bahwa datang pada Tuhan, kami tidak akan mengalami hal yang sia-sia. Karena itu kami datang dan bawa seutuhnya keluarga kami, termasuk gumulan-gumulan kami. Biarlah semua yang kami pinta di dalam lubuk hati kami, semuanya itu tulus di dalam hati untuk dan senantiasa kami lakukan di dalam keluarga kami sendiri. Kami percaya bahwa belajar dari Yusuf dan Nikodemus akan membuat kehidupan kami berarti, sebab kami pun menyadari
bahwa kehidupan dengan Tuhan itu penting, memaknai kebersamaan yang Tuhan jadikan adalah hal yang penuh sukacita. Karena itu, biarlah di saat ini ketika kami semua sebagai orang tua, papa dan mama, sebagai anak-anak, orang adik kakak yang ada dan bersekutu, biarlah setiap doa yang kami pinta, Tuhan dengar dan jawab, supaya kami pun dapat mempertanggungjawabkan iman kami padamu ya Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan yang dilakukan oleh Yusuf dan Nikodemus. Kami mohon ampun daripada Tuhan ketika kami belum dapat mewujudkan sebagaimana yang dikisahkan dari Yusuf dan juga Nikodemus. Kami hanya minta Tuhan senantiasa ampunilah kami, supaya kami pun layak ketika datang pada Tuhan, semuanya terasa penuh dengan tanggung jawab iman. Karena itu, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun sungguh menyadari bahwa di dalam bina keluarga saat ini, kami pun menyiapkan hati memaknai arti Paskah itu sendiri. Dan karena itu pengorbanan Kristus di kayu salib tidak sekedar kami semua tahu, tidak sekedar kami semua dengar, tetapi juga harus menjadi tindakan nyata dalam hidup bersama untuk tetap senantiasa mendasari hidup pada Kristus saja. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Perjumpaan kami dalam pembinaan keluarga ini punya arti dalam hidup bersama. Kami pun disatukan, dikuatkan, dihimpun kembali dalam setiap aktivitas. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai langkah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kerjakan dan usahakan, biarlah semua menjadi berkat-Mu saja. Bapa di dalam kerajaan surga, semua doa ini kami bawa hanya padamu. Biarlah Tuhan jawab dan dengar seturut dengan cinta kasih-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami membuka hati kami meminta Tuhan berkuasa dalam kami, sebab kami sadari bahwa kami hanya alat yang Tuhan pakai menjadi berkat. Dan di dalam kerendahan hati kami memohon, biarlah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah yang mati di kayu salib menyelamatkan dosa kehidupan kami selaku manusia, kiranya melengkapi kehidupan kami selalu, kini dan selamanya di dalam keluarga kami. Amin. Demikian pembinaan keluarga Jemaat GP Monreli yang kami semua alami selesai. Atas nama pelayan, kami mengucapkan selamat memaknai Paskah Kristus. Biarlah kekuatan di dalam Tuhan pun memberdayakan setiap kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.